suaranya udah gak ada sama sekali. Tiba-tiba mama ngomong gini, Rani gak salah. Dia aja mengambil kesempatan dengan apa? Ngadu tinju sama anak aku udah dapat berapa miliar tuh. Nah izin gak tuh sama kakak? Kagak. Bintang tamu kita satu lagi adalah Kak Vicky. Gue pulang nih. Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer HP gue iPhone. Jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lo semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget. Kalian mesti subscribe YouTube gue. Wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin, terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue. Dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian, karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis, karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan guys. Terus kayak gitu, yang kedua kalian wajib follow Instagram Dennis Ceresta, Cocok follow it si Cocok Cici. Terus kayak gitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @ferdedc. Terus kayak gitu kalian juga super wajib follow TikTok aku. Yeay, Dennis.Ceresta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu. Oke, semoga beruntung. Bye. Ingat tuh jangan ngemis-ngemis gue ban. Bye. Cukup kalian hujat aku terus. Hati-hati lama-lama naksir sama gue. Cukup kalian hujat aku terus. Hati-hati lama-lama gila sama gue. Hai, kembali kontakan Dennis, suka-suka Dennis. Error gitu kak. Gue udah hampir hafal sih. Secara kan ini udah yang keberapa kali. Gue sampai bosen loh kesini mulu. Berapa kali ya? Iya, dibayar kagak. Gue paling rajin lagi nyanyi. Setiap datang ke sini. Harus ikhlas kak. Ikhlas. Bukan masalah ikhlas nggak ikhlasnya. Masalahnya gue datang itu, gue udah 2 jam loh di sini baru mulai. Ada yang nanda buka puasa dulu. Aduh. Tapi kan indahnya itu gibah di belakang kamera. Iya kan? Iya juga sih. Oh iya, abis buka puasa bisa gibah ya. Abis buka puasa, jadi kita habis bukber bersama guys, gitu guys. Habis bukber baru gibah. Pas puasa aja nggak mau jejak gibah gitu loh. Nggak boleh. Jadi Kakak Lina, kabarnya gimana? Baik, gue mah. Baik-baik aja gue mah. Masa sih? Baik. Bukannya masih berantem Sama siapa? sama pihak sana? Kalau gue sih enggak. Enggak. Gue sih lagi tidak mau berantem dengan siapapun. Tapi terakhir sih gue ada yang di voice note. Di voice note apa? Gue dibilang katanya, hai Anda, perempuan. Gue gak ada masalah sama Ricky. Tapi lu tuh begini-gini. Dibilang katanya, mungkin dipikir gue lagi nyuruh-nyuruh Ricky supaya ngadu, supaya... apa sih kalau ngadu domba? Bukan ngadu domba. Kalau ngajak apa namanya tuh kayak ngajak tinju gitu. Mungkin gue dibilang ngomporin kali ya. Padahal gue gak ngomporin. Terus? Emang Ricky-nya aja sendiri yang pengen gitu. Maksudnya daripada di belakang katanya ngomong udahlah. Tapi masih tetap gibahin atau tetap ngomongin. Atau ada yang gue juga denger juga dari pihak mana yang ngomongin gue. Ya mendingan kalau menurut Ricky ya udah. Ayo deh sekalian deh di ring tinju yuk gitu. Nah sekarang dia malah nantangin siapa tuh? Bang Farhat. Gitu. Maksudnya si Kiki kenapa nantangin Kiki kenapa nantangin si pihak sana ring tinju? Jadi gini loh deh. Pasti ada sebabnya. Apa jangan mau pansos? Kagak. Gak ada. Ricky tuh gak ada pansos-pansosan sama sekali. Sekarang kalau, nah ini dia ya. Gue mesti lurusin sedikit ya. Dibilang Ricky tuh pansos sama gue, dibilang juga pansos lewat dari pihak sana. Padahal kan sekarang yang buka foto kita berdua juga dari pihak mana? Jaduan ya? Nah, Kedua ya. Gue enggak loh. Gue bahkan tadinya nggak mau ngasih tahu ke publik kalau kita emang deket gitu loh. Terus dari itu tiba-tiba emang deket ya kayak? Kan udah tahu. Semuanya udah tahu gitu. Cuma maksudnya gue
gue malah di sini pengen udah kita biasa aja gitu, seperti orang normal biasa yang pacaran biasa. Cuma dari pihak sana kan yang awalin dulu yang bilang katanya gue tuh selingkuh ya kan. Nah terus udah gitu di situ kan akhirnya gue pikir ini kenapa sih gitu kan. Tapi itu pun gue cuma aku tuh bikin apa deh yang konferensi pers juga untuk ngasih tahu daripada nanti dari jejak di digital kesannya kayak aku beneran selingkuh, punya yang kayak begitu-gitu lah, video kayak gitu-gitu. Padahal kan enggak. Makanya gue juga konferensi pers. Akhirnya kita mengakui kakak konferensi pers karena untuk Aska ya akhirnya kita mengakui juga kalau kita dekat. Sampai kenapa kita ngakuin dekat, daripada nanti kita bilang enggak terus nanti ke depannya orang tahu. Kalau kita iya nanti akhirnya orang-orang netizen pada bilang oh berarti bener dong waktu itu selingkuh, padahal kan enggak gitu. Disambung-sambungin. Nah sekarang ini pihak kita tuh udah diem deh. Aku diam, Ricky diam. Tadinya mau, saya sebenarnya bisa aja kan kita tuh bawa ke jalur hukum. Kita udah diem nih, udahlah capek ya kan. Mungkin kalau di pihak sana mah seneng kali ya gitu, mondar-mandir udah biasa ke pengadilan lah. Kita mah enggak. Nggak apa-apa ya kan gitu. Terus dari itu tiba-tiba ada denger lah di salah satu YouTube channel teman kita juga. Di situ dibilang katanya kalau ya mungkin di situ memang ada bahasa yang ngomongin positif tentang aku. Tapi di awal-awal tuh 10 menit awal tuh bilang katanya kesana yang sama mantan aku yang sebelumnya dibilang katanya oh iya kita brother of milk, saudara sepersusuan. Itu kan merendahkan aku banget sebagai perempuan gitu loh deh ya kan gitu. Maksudnya apa sih ngomong kayak begitu? Saudara persusuan parah ya. Nah kalau misalkan ngomong yang ngomong yang sebelumnya, yang kemarin ngomong kayak yang sebelum yang ngomong ke mantan aku yang kedua. Yang itu yang ngomong brother of milk, saudara persusuan itu siapa? Yang kemarin. Kakakku juga. Masa sih? Iya. Di gitu, YouTube-nya ada? Ada. Aku ituin kok. Nanti aku kasih tahu kamu lah, jangan di sini. Nah, maksud aku pas kita diam kayak gitu, mungkin dia bercanda biasa seperti itu ya, bercandanya dia. Tapi sebagai orang yang terdekat sama aku, nggak rela dong digituin akunya gitu kan. Kayak kamu aja kaget itu kan, sebagai sahabat aku aja kamu tuh kok ngomongnya kayak gitu loh. Nggak seharusnya ngomong kayak gitulah gitu. Terus udah gitu akhirnya marahlah Ricky gitu kan. Akhirnya ngomong, kan Ricky juga banyak juga dikejar wartawan selama ini diem. Akhirnya pas ada wartawan nanya dia, yaudah ada yang mau gue omongin gitu. Nah Ricky bilang gini, yaudah ayo, dia nantang tinju. Yuk kita olahraga, bukan berarti sekedar gedubak di pinggir jalan, enggak gitu loh. Ini benar-benar ada wasitnya, ada apa, nanti ada promotor juga kayak gitu-gitu udah gitu. Sampai waktu itu aja Bang Hotman aja bilang ya udah nanti di tempat gua aja main tinjunya gitu. Tapi ternyata dari pihak sana bilang nolak, katanya cuma pansos aja, cuma pengen ngasih panggung. Lo enggak, pihak kita emang nggak mau minta bukan mau naik panggung buat apaan gitu. Panggung tinju lagi maksudnya. Terus, makanya maksudnya cuma jangan yang lagi lah bilang udahlah, tapi ada aja omongan tentang aku, adalah omongan tentang kita berdua kayak gitu-gitu. Ya sekarang sih udah di depan, mungkin depan kamera enggak, tapi di belakang kameranya itu adalah omongan yang aku juga dengar yang kayak sana kayaknya kok makin kesini aku makin banyak denger gitu tentang omongan aku kesana kayak aku tuh cuma settingan lah waktu nikah sama dia atau apalah gitu loh. Jadi sebenarnya settingan apa enggak sih? Enggak settingan. Mungkin buat dia settingan, biarin aja. Dia tuh ngomong dia settingan kan dia sendiri yang dia akan menanggung dosanya di hadapan Tuhan. Karena kan dia bilang waktu itu kan bersumpah di hadapan Allah kan. Jadi biar aja, itu mah dosanya tanggung dia aja. Gitu. Buat dia aja dosanya. Karena kalau aku pribadi emang aku nikah secara beneran. Serem sih main-main Tuhan gitu sih. Makanya, jadi buat aku sih mikir ya udahlah deh. Dan aku inget ya, aku tidak pernah juga akan menjelekan dia untuk supaya kamu tuh benci sama kakak kamu tuh enggak kan. Enggak gitu. sih. Dan aku mah orangnya ya udah kamu kerjaan silahkan gitu. Kita mah sibuk sendiri sama urusan kita ibaratnya gitu untuk. Cuma ya nggak ngerti lah, biarin aja. Gitu. Terus kayak gitu, kata pansos yang penting. Aku nggak rela banget kalau misalkan aku atau Ricky dibilang pansos, karena memang sebenarnya kita nggak pansos. Bahkan Ricky pun nggak pansos gitu. Dia mah kerja gitu kan. Kayak tadi juga aku video call sama dia, kan kamu lihat sendiri kan dia lagi syuting kayak gitu. Terus kalau kakak sama Ricky tuh sekarang hubungannya seperti apa sih? Iya selayaknya kita pasangan kayak kamu sama mantan kamu yang kemarin lah. Masih JK itu. JK. Sama aku JK, ya ampun. Mau pemilu loh kali ya. Aduh, hubungan seperti itu. Dan kita baik-baik aja. Kita bahkan nggak ada yang nggak ribet sebenarnya sih gitu loh. Dia orangnya juga santai gitu. Maksudnya
orang juga dan apa ya, kita lebih banyak ngobrol untuk masalah kerjaan, apa nanti ngapain ya, nanti apa ya, kita bikin apa ya, kayak gitu-gitu. Dia sibuk dengan kerjaan dia, ya aku juga dengan kerjaan aku dan teman-teman aku, ya udah gitu. Tapi kakak Lina sekarang terlihat lebih santai sama lebih jadi kakak sih ya. Iya sih. Dibandingkan dulu, iya gak sih? Setuju gak kameramen? Masa Setuju? sih? Enggak. Iya, terlihat lebih bahagia. Alhamdulillah. Karena gini loh, mungkin kalau misalnya kita hidup penuh dengan tekanan juga kan bawa ke muka ya? Bawa ke muka dan ke kehidupan kita sehari-hari. Sama gitu. Tuh kemarin tuh aku batin tuh sama si mantan gue juga jerawatan tuh. Lihat tuh, lihat nih jerawat. Pernah gak kakak lihat aku jerawatan? Enggak, aku gak pernah melihat muka kamu sejelek ini deh. Itu karena batin kak, makanya jangan. Aku nggak mau memaksakan lagi cinta yang untuk kebahagiaan orang. Di YouTube kakak aja kali nanya ya. Kan gue gak nanya lu ngasih tahu. Emosi nih. Ya kalau aku sendiri, aku pribadi saat ini yang aku rasain maksudnya gini. Saat ini ya mudah-mudahan selamanya ya, mudah-mudahan kedepannya seperti ini juga yang selalu gitu terbaik. Ya mudah-mudahan yang kedepannya juga seperti ini. Kalau aku rasakan dari sejak awal sampai detik ini pun aku ngerasa aku happy dan aku bisa jadi diri aku gitu loh. Aku bisa ngelakuin apapun yang aku mau gitu kan. Ya mudah-mudahan kedepannya juga seperti ini. Karena yang dulu aku ngerasain bisa jadi diri aku dan bahagia itu cuma sebulan gitu. Selebihnya aku yang lebih banyak mendem gitu. Bulan pertama semuanya baik ya gitu dulu ya? Hah? Emang bulan pertama dulu semuanya baik? Baik aja. Sampai ada beberapa yang aku tahu tentang hal, sampai kamu juga ditegur masalah apalah kayak waktu itu podcast kan. ya. Katanya ade mana ade. Iya kayak podcast. Ditegur kan gitu. Ditegur ya. Lah kok aku mah jujur aku ngomong apa adanya gitu. Dan maksudnya kayak sekarang apa yang aku rasain ya inilah aku gitu loh. Kalau misalkan aku gak bahagia ya aku bilang sama Ricky, aku gak suka kamu tuh begini dan aku ngomong, aku apa yang ngomong gitu. Bahkan kalau misalnya kita ribut ya kita ribut gitu. Kenapa sih kamu gini, misalkan dia lagi cemburu apa gitu, jangan cemburuan gitu. Berarti kalau aku ngomong, ya udah. Kakak cemburuan? Dia. Kakaknya cemburuan gak? Biasa aja aku mah. Biasa aja ya? Biasa, cuma akhirnya maksudnya mungkin ini proses pengenalan kita kali ya, kayak gitu. Aku bilang, aku pernah dekat dengan beberapa orang dan maksudnya kalau kamu gak bisa terima masa lalu aku, ya udah gitu. Akhirnya ya maksud aku ya mungkin wajar lah dia tuh semakin lama akhirnya dia makin mengenal aku, tahu semua, dan aku orangnya kan apa adanya Dek. Iya. Aku ngomong bener-bener yang ya ini aku gitu. Lu suka syukur gak, ya udah ibaratnya kayak gitu. Ya akhirnya ya agak ada yang kaget-kagetnya kayak gitu. Terus tapi karena aku gak mau jadi orang yang munafik sih sebenarnya. Ya ribet lah, pusing sendiri kan. Nanti ujung-ujungnya ketahuan juga kok kalau kakak muka dua. Iya. Sampai akhirnya ya udah apa namanya sih, alhamdulillah sih dia bisa nerima aku sih. Dia bisa nerima aku dan gini, kalau yang maksudnya bukan membawa nama almarhum mama aku ya gitu. Cuma di saat aku waktu mama masih ada, pernikahan aku yang sebelumnya, 2 pernikahan aku kan karena memang mama yang minta gitu kan, cepat untuk dilaksanakan, dan aku mungkin kan tidak mau menjadi anak yang durhaka dan tidak mau juga bikin ada penyesalan nantinya yang menolak permintaan mama gitu kan. Nah tapi sekarang di saat mama nggak ada, bukan maksudnya aku bersyukur mama aku pergi, nggak, jujur sampai detik ini pun aku kalau dibilang sedih mah sedih banget ya. Cuma udah cukuplah aku menangis di depan orang banyak gitu ya. Menangisi kepergian mama, yang penting aku berdoa aja untuk mama di sana gitu ya. Aku turut duka cita juga ya Kak ya. Makasih. Nah jadi apa ya, sekarang aku bisa mengambil keputusan sendiri untuk kehidupan aku ke depannya gitu. Jadi aku gak mau terburu-buru juga untuk mengambil keputusan saat ini. Ya aku ikutin apa kata hati aku. Yang terpenting aku bikin mengenal pasangan aku lebih jauh aja gitu. Kalau dulu kan kesannya baru sebulan pacaran nikah, baru 3 bulan pacaran mama nyuruh nikah. Kalau sekarang akhirnya aku sendiri yang harus mengambil keputusan gitu. Jadi aku lebih santai sih bawa ini. Jadi maka dari itu yang gak ada tekanan gitu. Jadi lebih dari diri sendiri aja, semuanya pilihan dari kakak, semuanya benar dari kakak. Terus segitu kan beredar banget di luar sana nih. Kalian apa sih sama berondong pasti diporotin. Itu bener gak sih? Enggak. Itu aku kalau misalnya itu aku gak setuju loh Kak. Sumpah demi Allah kakaknya. Aku mau orang gini deh. Mungkin aku tipe orang yang suka, misalnya gini, pas lagi ada apa, aku suka beliin yang simpel-simpel gitu kan, kayak lah dulu yang sebelumnya juga lebih banyak aku yang beliin kali, bukannya dia. Siapa tuh? Kakakku ya? Sampai dan aku tuh orangnya, memang aku orang gini, kalau aku sayang sama seseorang, aku senang yang ngasih kayak kamu kayak ini lucu ya, aku misalnya lagi jalan, ini lucu ya buat cowok gue gitu. Nah aku bisa beli gitu. Tapi bukan berarti harus sesuatu yang mahal, enggak. Bukan gitu, kayak misalkan aku tuh
suka apa ya? Waktu itu aku beli berapa yang cuma berapa ratus ribu gitu ya. Emang kalau menurut aku lucu ya aku beli gitu. Kayak waktu itu aku beli, pernah aku beli misalnya t-shirt gitu. Harganya gak nyampe 200 ribu deh. Dan aku beli gitu. Karena menurut aku lucu ya. Kalau dipakai buat dia gitu. Bagus kan dipakai buat dia. Dan aku bisa beli gitu. Satu udah aku kasih kayak gitu. Sering? Enggak, bukan gitu. Enggak sering juga gitu. Bahkan kayak misalkan, nah kayak misalnya dia syuting nih, kita syuting beberapa kali kayak misalnya di TV gitu kan, dia ada program TV atau di YouTube channel teman-teman kita juga atau dimanapun yang kita dibayar, itu pasti dia selalu bilangnya gini, karena aku suka nanya, nomor rekening kamu dong berapa? Kalau misalkan aku kayak dibilang dia itu aku tuh suka ngasih, pasti aku biayain gitu. Kan pasti aku transfer kan. Ini mau sumpah demi anak aku pun aku berani gitu. Aku nggak pernah transfer dia, jangan nggak pernah transfer dia gitu. Makanya jangan mau ke hubungan kayak gitu. Oh enggak. Makanya kan kok ada omongan seperti itu, ada omongan seperti itu, ngapain aku tanya nomor rekeningnya dia untuk, kamu tau kan biasanya kan ada kontrak tuh ya, surat kontrak itu ditransfer ke rekening mana gitu TV. Nah dia malah bilang, rekening kamu aja, jadi ini semua syuting ini untuk kamu. Gitu. Dia hasil syuting berduanya gak bagi dua, itu buat kakak. Buat aku. Bagus ya? Buat aku kayak gitu. Dan ini aku. Emang harusnya cowok kayak gitu. Iya. Nah ini buat aku. Tapi kan kalau yang waktu itu beda. Gimana? Punya kakak ke dia? Enggak. Ya aku pernah waktu itu ada hasil endorse aku gak terima spesial pun pernah. Bukan berarti semua ya. Tapi sering. Ada beberapa lah kali ya. Sampai aku juga bahkan aku gak tahu. Sampai sekarang ada kali yang aku belum terima pembayaran apa gitu, ada. Tagih aja ke brandnya. Enggak lah, ya ampun gak usah ngomong kayak gitu. Orang mahar aku aja belum dibayar sampai sekarang. Mahar apa sih? Uang saya nikah kan Eri Oktaviani binti Sardi Asairin dengan apa tadi ndak? Apa kalau misalnya mas kawin? Oh mas kawin. Mas kawin senilai 100 juta. Waktu yang depan mama aku almarhum itu, waktu itu ke mama masih ada. Aku dinikahin tanggal 15 Desember 2020. Itu belum dibayar maharnya. Mas kawinnya. Kalau mas kawin itu pas seserahan? Iya, mas kawin yang maksud gini. Misalkan gini, kayak belum kawin jadi gak tahu. Aku nikah sama kamu nih. Aku nikah sama kamu. Kawin udah nikah belum? Kayak misalkan nih, misalkan kamu Islam ya, misalkan kamu Muslim. Ada yang lamar kamu. Terus itu pas dinikahin itu harus ada mas kawinnya. Kalau di Islam tuh harus ada mas kawin. Mas kawin itu tidak perlu yang mahal. Kalau di aku namanya sangjit. Iya. Oh gitu. Nah, karena saat itu aku sampai aku bilang 100. Aku sampai ngeliat ke dia gitu, karena aku yakin nih 100 juta gitu ya. Terus dia ngomong, iya mas 100 juta. Tapi waktu itu dia bilang, boleh utang gak sih ndak kalau mas kawin? Aku lupa deh. Pokoknya saat itu belum dibayar, sampai detik ini belum. Harusnya dibayar gak sih? Harus dibayar dong. Gak boleh mas kawin itu dibayar, gak dikasih. Kalau ditagih bisa gak? Gak tahu deh. Nah, coba kata gini, kenapa aku gak berani ngomongnya? Karena mukanya lucu banget. Gak tahu deh. Ayo aku jatuh gigi gue. Tapi beneran dek, kagak boleh kalau gak dikasih. Tanya ustadz manapun, memang itu mas kawin itu adalah wajib harus dibayar. Yang aku tahu ya. Bentar gue kasih tadi tahu dulu deh. Mas, daripada gue salah ngomong nanti nanti salah. Mas kawin mahar boleh utang atau tidak? Nih. Utang gak? Memberi mahar ada kewajiban suami, itu kan soal membayar dengan berutang jika ditinjau secara fikih tidak apa-apa. Membayar mahar secara kontan atau di situ boleh asalkan sesuai kesepakatan tuh. Tapi udah dong? Belum, sampai sekarang cerai. Oh, tagih aja kak. Tuh, coba tagih. Tuh, status hukum utang mahar ya, nih. Penuntut mengangkat permasalahan ketika perkara dalam bersama. Emang ada hukumnya? Ada, kalau dalam Islam tuh ada deh. Nih, kamu baca nih. Status hukum hutang mahar yang tidak dipenuhi oleh suami setelah berlangsungnya perkawinan akan tetap menjadi hutang sepenuhnya dari suami kepada istri sampai terjadi putusnya perkawinan antara suami dan istri karena talak. Perceraian meninggal suami, perkawinan sah dan apabila belum pernah melakukan hubungan seksual maka suami membayar setengah mahar yang telah diperjanjikan. Tuh, wajib harus dibayar. Ya, kakak tagih aja kak. Gitu. Ini bukan dari itu, dari kamu baca ya. Iya. Dari Google. Di Google lihat gitu. Tuh. Status hukum hutang mahar yang tidak dipenuhi oleh suami setelah berlangsung perkawinan. Aku nyari loh ini guys. Ya, bukannya lucu banget. Karena emang mahar gak mau salah. Dia nanya mahar boleh utang gak sih Nan? Kalau yang itu udah datang kasih info ya. Nan, kalau udah datang info ya. Belum kan? Nah, emang iya, emang harus
harus dibayar ya. Harus Kan kamu baca juga tadi emang wajib dibayar. Wajib dibayar gitu. Kalau misalnya nggak dibayar jadi utang. Dari utang. Berarti kakak bawain lagi. Nah, nanti punya utang. Iya, dan aku juga maksudnya gini. Ya aku bukan, maaf ya, jadi nanti kesana dari pihak sana ada lagi bilang nanti lu ngomongin ini. Enggak, tapi ini emang lagi pas banget ngomong. Emang belum dibayar. Kita kan podcast. Sumpah, belum dibayar. Kita podcastnya gak ada prompter soalnya. Kita ngomongnya mengalir. Ini kayak gibah jadi. Tapi gibah sendiri. Itu kan gibahin nyata kan. Gak pernah halu. Belum dibayar. Dan Kakak Lina kalau ngomong asal ada buktinya. Jadi gue bingung juga. Ya kan? Dan aku gak pernah loh. Aku setiap kalau misalkan kamu tuh ngobrol sama aku, kalau ada apa-apa pasti aku selalu ada bukti kan. Iya, so mengampikan barang bukti nyata guys. Dan buktinya itu bisa dipertanggungjawabkan kan. Iya bisa. Apapun itu ya. Masalah barang juga, masalah duit, masalah apa. Apapun itu, aku gak pernah. Dia selalu disertakan dengan bukti ngomongnya. Dan buktinya itu bukan bukti hasil screenshotan, tapi memang entah dari WhatsApp, entah dari video, entah dari apapun gitu. Bukti nyata. Oke. Sampai gue dimaki pun ada. Aja lucu tuh yang kakak voice note itu tuh. Ya Allah, aduh ya ampun. tapi terbukti ya, berarti kakak lebih bahagia sekarang. Alhamdulillah lebih bahagia. Maksudnya gini, karena kan yang ada bedanya juga gue mencari duit sendiri. Apa? Nyari duit sendiri juga, mengeluarkan uang sendiri juga. Buat yang namanya kita, kan kamu berapa kali jalan shopping kita barengnya kan? Iya. Pakai uang siapa? Uang kakak. Nah, lihat kan aku bayar pakai debitnya siapa. Gitu. Diganti sih waktu, inget kayak aku beli waktu itu baju sampai 12 juta. Terus udah gitu kan kamu nanya yang bayar siapa ya kalau gak salah. Ya kepo kan gitu. Lu bayar gak? Enggak, aku bayar sendiri. Tapi diganti deh. Kenapa ya? Aku diganti. Aku nanya di YouTube. Enggak, kamu enggak nanya di YouTube. Kamu nanya langsung ke aku. Aku diganti 4 juta doang. 4 juta. Ya udahlah, daripada enggak sama sekali ya kak ya. Iya. Daripada tidak sama sekali kan. Karena kan waktu itu kan ukuran badan aku membesar waktu saat aku hamil. Oh iya. Ya udahlah ya, daripada tidak sama sekali. Alhamdulillah. Terus berarti benar ya Kak Lina sama si Kiki itu dia beneran tulus ya. Sama si Kiki beneran tulus ya. Kiki gak bisa ngomong R. Sama, Raki juga cadel. Ngata-ngatain gue cadel. Ngomongnya susah, Riki ya kan. Si Riki beneran tulus tuh ya. Ya ampun. Gue baru ingat, udah lama gak ketemu dia. Gila udah berapa bulan kita gak ketemu, ada 2 bulan deh. 2 bulan. Gila lu. Iya. Kabur lama banget buset. Ya biasa lah tuh liburannya Iya. Pengen jadi warga negara sana kayak langsung pirang. Iya. Pulang pirang. Perginya abu-abu. Pulangnya luntur. Sampai pirang gue. Saking stresnya. Jadi hubungannya tuh sekarang sama si Ricky tuh pacaran gak ya? Iya. Terus ya gitu orang tuanya udah tahu belum? Aku nggak tahu ya orang tua tahu apa enggak. Cuma waktu itu sempat ngobrol sama papanya di telepon. Kita sempat sekali ngobrol di telepon. Terus udah gitu. Dan kalau buat aku sekarang sih, aku lebih santai juga ya. Maksudnya nggak harus buru-buru orang tua tahu apa segala macem gitu. Jadi kayak pacaran zaman anak SMA lagi yang ibaratnya yang ya udah pacaran kita berdua gitu, nggak perlu yang harus mikirin nanti harus nikah dalam waktu cepat apa segala macam, enggak sih gitu. Terus dia sempet sih ngomong sama aku kalau misalkan dalam waktu 2-3 tahun ke depan kita masih sama-sama, kita berjodoh, kamu mau gak sih nikah sama aku? Ada gitu ngomong ke aku gitu, kayak gitu. Aku bilang ya kita lihat dalam 2-3 tahun ke depan. Kalau misalkan memang kita masih sama-sama dan aku merasa cocok sama dia, ya biar waktu aja yang menjawab gitu loh Dek. Karena kan aku percaya bahwa jodoh itu adalah memang udah diatur sama Tuhan. Kayak kemarin pun kalau dibilang Kak Lina tuh gak berjodoh sama yang kemarin. Berjodoh tapi jodohnya cuma 1 tahun. Berjodoh gak sama yang sebelumnya. Berjodoh jodohnya cuma berapa bulan. Ibaratnya kayak gitu. Jodoh habis. Cuma kalau dibilang Kak Lina seneng banget kayak gonta-ganti laki kawin cerai nggak ada yang mau kawin cerai juga Dek. Siapa sih yang mau cerai ya? Siapa sih yang mau ribet gitu ya? Iya, tapi kan belum batinnya kan. Iya, dan aku kan nggak bisa buka di sini kenapa dan mengapanya gitu. Tapi kalau misalkan off air sama kamu, aku bisa kasih tahu kamu dan kamu sendiri pun memaklumi kenapa aku mengambil keputusan untuk pisah ya kan gitu. Jadi yang kalau dilanjutin pun udah tidak mungkin gitu loh. Kalau aku sih orangnya sangat keras sih, kayak nggak bisa sih kalau aku. Nah makanya cuma akhirnya
orang di saat mengambil keputusan untuk berpisah dibilangnya aku senang kawin cerai. Sekarang aku nikah sama itu dibilangnya katanya aku pansos sama yang kemarin. Terus dari itu aku cerai katanya bikin settingan. Emang apa juga salah gitu, mau ngapain juga salah gitu loh. Terus dia bilang katanya gak mau kenalan dulu sih, maunya cepet-cepet gini segala macam. Lah pada zaman dulu aja orang tuh nikah itu gak pacaran gitu. Kalau aku masih mending ada pacaran, cuma memang balik lagi memang mungkin aku belum terlalu mengenal gitu. Aku belum terlalu mengenal beliau yang akhirnya ya udah jodohnya kita cuma sampai segitu aja. Dan juga kalau misalkan dari pihak beliau bilang hanya settingan, ya udah nggak masalah. Cuma dari pihak aku pribadi, aku merasa bahwa pernikahan itu adalah antara manusia dan di hadapan Tuhan dan malaikat-malaikatnya. Jadi kalau misalkan dari sana bilang settingan, ya nggak apa-apa lah. Gitu. Kalau buat aku sih, ikhlas aja. Ikhlasin aja gitu loh. Terus segitu pada bilang, Kakak Lina orangnya cepet banget sih baperan. Baperan dalam hal gimana nih? Dalam hal cinta. Gini loh. Kalau aku Kayak misalkan pada bilang baru juga kenal gitu sama si Ricky, pacaran gitu, udah baper gitu. sebenarnya sih kalau misalnya dibilang baperan gini, aku tipe yang lebih baik. Aku tuh kayak aku kemarin nih, makanya aku bilang aku tuh jadian sama dia tuh aku nggak mau dikasih tahu, publikasikan karena memang aku nggak mau aja deh gitu loh, biar jalanin dulu. Kalau dibilang baperan bagian mananya emang udah. Tapi kalau dia nggak mau dipublikasikan bisa dia kan, karena emang nggak mau dikontenin aku kan. Terus nih kan kalau kakak ada apa-apa pasti aku telepon kakak kesini kak, ya kan. Tapi kan aku bisa ngeles gitu. Nggak mau, nah iya. Kalau ini tiba-tiba difoto di mana dikeluar segala macam dari pihak sana, kalau aku bilang enggak dan suatu saat aku bilang iya aku pacaran, berarti bener dong kemarin lu selingkuh tapi lu gak ngaku. Malah ya gak sih? Iya, makanya. Ada bulunya si Casey. Bunyi Casey. Tadi si Casey ikut. Iya, Casey ikut. Nah terus udah gitu, Casey sama rambut lu deh udah sama kan? Maklum, udah bulele ya gue ya. Bulele. Ya gitu, maksudnya akhirnya nanti aku dibilang bener dong dari pihak sana yang bilang katanya aku selingkuh. Makanya akhirnya sekarang aku bilang iya tapi dibilang baperan. Kamu lihat aku biasa aja kok gitu loh. Maksudnya kalau dibilang suka sayang ya namanya orang deket ya, masa sih gak sayang gitu kan. Gue aja sayang sama lu. Iya. Gitu aku sayang sama kamu. Dan aku orangnya apa bisa kayak aku gak suka sama Ricky, aku bilang aku gak suka. Aku suka dia ngapain, aku bilang suka. Cuma kayak ke kamu, Dek muka lu lagi jelek, paling jelek selama aku kenal sama kamu. Iya, aku orang apa adanya iya, gitu. ngomong tadi ketemu di depan sama gue, muka lu kenapa jelek sekarang? Gue ngomong hai, baru cipika-cipiki. Karena memang habis tanam benang. Jadi maksudnya aku apa ya, memang selayaknya orang pacaran ya. Kalau aku seneng, aku suka ya udah gitu loh. Kan tanpa ada paksaan, tanpa siksaan. Dan udah ketahuan juga, kadung ketahuan ya udah mau diapain gitu loh deh. Iya, kenapa dibilang pansos ya kan dia yang buka ya benar. Nah makanya nggak ngerti aku gitu. Dan dibilang baperan, aku baperan yang mana? Ya biasa aja kali gitu. Bahkan sekarang hari ini aku 3 bulan sama dia Cie, lebih lama ya daripada gue sama si JK. Nah makanya kan mending laman gue. Iya, gitu. lama benar. Tapi apa ya? Dan aku jalan juga sama kayak kamu jalan sama JK juga. Bareng ya waktunya gak sih? Bareng gak sih? Duluan aku ya? Kamu bulan apa sih? Februari. Duluan aku 25. Duluan kakak. 25 Januari. Terus duluan kakak, berarti aku duluan kandasnya ya. Nah, lu aja pacaran cepet aja gak dikata-katain orang, cuma mungkin karena kamu gak ketahuan. Karena gak aku masukin ke konten dianya. Kalau aku karena mau gak mau ada ketahuan. Ya gak? Iya, kalau udah. Dan juga ada ketahuan juga kan aku harus klarifikasi juga dong. Bener apa enggaknya omongan dari sana kayak gitu. Tapi aku dibilang roadshow sama pihak sana, ya gak apa-apa lah. Gak apa-apa kayak ya. Gak apa-apa, biar aja kita bodo amat diomongin apa ya. Yang penting gak mengganggu. Dia aja mengambil kesempatan dengan apa? Ngadu tinju sama anak aku udah dapat berapa miliar tuh. Nah izin gak tuh sama kakak? Kagak. Ayo, dia lebih banyak lagi ngambil keuntungannya. Gak, katanya aku bilang oh iya gak apa-apa biar ngebagi rezeki. Dia kesana sini roadshow, kesana sini kesannya kayak apa? Oh kesannya jadi si Ricky naik karena dia. Karena bukan karena dianya, kesannya tuh kayak memanfaatkan keadaan dengan roadshow sana sini bukan publikasi apa sih, mengklarifikasi sana sini. Ya harus dong klarifikasi, orang dia bikin fitnah ya kan, aku harus klarifikasi dong. Nah aku klarifikasi sana sini paling dapat berapa sih Dek? Ya gak sih? Iya. Gak sepadan dengan nama aku yang jelek. Ya gak sih? Dengan sepadan dengan ribuan hujatan netizen ke kakak itu. Iya, tapi yang dia dapat dari dengan bikin sama anak aku, dia dapat berapa? Walaupun ada kena ketonjok aku walaupun waktu itu aku punya titipan di Aska. Oh titipan ya.
Tapi gue akuin si Kiki hebat sih. Apa-apa ngasih uangnya ke kakak itu harus. Iya, dia ngasih ke aku sih. Dan itu benar, dia ngasih. Pokoknya gini, kan memang kode TV Tadinya aku kan, sempet netting, aku sempet nggak kasih kakak. Kalau misalkan dia yang bayar, kakak yang bayarin enggak. loh. Kalau kita gini, kita sama-sama, kita saling bayarin. Iya. Kita saling bayarin kayak misalkan Ini nggak boleh, dia yang bayarin kakak. kalau ada uang, kalau aku ada uang lebih, aku orangnya gini sih, Dek. Lah yang sama sebelumnya juga gitu. Ya tapi kalau bisa jangan. Kalau aku masih nggak masalah kalau misalkan Kan semuanya di mana-mana kan bukannya kalau di itu juga cowok ya itu menafkahi cowok cewek. harus menafkahi. Cuma maksudnya aku gini, Wajib. lah, apa beda di orang bule juga kalau misalnya itu malah masing-masing. Itu kan bule. Kita Kalau di bukan. sini iya tahu, tapi kalau di sini Walaupun dia, gue pirang gue bukan bule. dia kalau misalkan lagi ada rezeki pasti dikasih ke aku. Terus kalau misalkan kita lagi Puji Tuhan, jalan, itu harus wajib. kalau kita lagi jalan bareng-bareng, kalau misalkan siapapun yang lagi pengen bayar, bayarin aja. Kalau Enggak, kita berarti aku begitu aja. netting ya. Nggak apa-apa. Aku netting berarti. Tapi sempat netting kakak bayarin Bentar, netting dia. itu apa sih? Negatif thinking kak. Oh, gak tahu netting. Gitu. Gue gak tahu apa-apa dari dulu perasaan ya. Apa? Gue mah dari dulu gak tahu apa-apa ya perasaan. Iya. Nanya dari ini apa sih dia? Ini apa sih? Iya apaan sih dia mah gaptek guys. Terus terakhir aku mau tanya tentang almarhum mamanya kakak, boleh nggak? Boleh. Kemarin tuh gimana ceritanya? Kan kemarin kan sempat berseteru terus baikan. Jadi gini loh. Handphonenya mama saat ini ada sama aku sih gitu. Cuma apa sih? Ini agak serius yang ngomongin mama ya. Karena pas lagi aku baca WhatsAppnya antara mama aku dan pihak sana, aku kaget sih. Maksudnya memang bahasanya baik banget, sopan ke mama aku apa segala macam. Sampai akhirnya aku bilang kan, mah ini ada wartawan yang pengen wawancarain mama, boleh nggak? Gitu kan. Terus udah gitu, mama aku nggak akan ketemu wartawan kalau tidak ada orang yang menjembatani, Dek. Iya. Ya kan? Nah sekarang tiba-tiba mama aku tuh bisa tahu ngumpul sekian banyak wartawan dari mana. Dan broadcastnya waktu itu juga kan ada namanya dia. Iya. Gitu kan di bawahnya gitu. Jadi maksudnya aku gini loh. Ini aku ngomong bukan karena ngungkit mama udah tenang lah. Mama udah di surga. Mama udah tenang di sana. Yang aku sesalkan, yang aku sedihkan adalah jujur mama saat itu makin ngedrop setelah kejadian seperti itu gitu. Terus mama juga, aku lihat juga memang mama whatsappannya baik sih. Tapi ada hal di mana yang aku rasa sebagai ibu dan anak, kamu juga pasti sering gak sih ribut sama mama kamu? Sering. Banget. Beda pendapat. Ya kan, banget Wajar. sering kan, wajar kan. Wajar, baik kan dua kepala beda. Nah gak ketemu berapa lama juga sering kan. Nah kamu juga gak mau nemenin mama kamu sering kan. Ada beberapa kali. Nah tapi di saat ada orang yang masuk ke dalam kehidupan kalian yang ngomporin ibu kamu, mungkin ibu kamu bisa terprovokasi ibaratnya gitu. Kalau mama aku kayak sih enggak sih. Gitu. Aku nggak bisa ngomong karena mungkin ini ada kalau misalkan yang pinter banget ngomong lah ibaratnya kayak gitu. Nah ini akhirnya mamaku tuh termakan di situ. Aku tuh sering banget deh ribut sama mamaku, beda pendapat lah sering gitu. Cuma mama tuh selalu di sana untuk aku, selalu ada untuk aku. Kita ribut baikan udah biasa. Aku datang ke rumah mama ya udah biasa lagi aja. Aku minta dimasakin mama apa, mama minta dimasakin aku apa, itu mah dari dulu gitu. Tapi sekarang ini kok ada yang ngomporin seperti itu sampai aku baca WhatsAppnya mama, ya Allah ternyata kayak gini ya. Parah ya? Ini kakak belum cerita sama aku. belum cerita, makanya kan aku juga dari tadi kan aku bilang aku nggak mau bahas mama karena aku takut nangis lagi kan, karena jujur masih ada rasa di mana kehilangan banget lah, belum 40 hari juga dan juga tapi jujur saat ini aku sudah tidak mau lagi menangis. Kalau sebisa mungkin aku tidak mau nangis lagi depan kamera manapun, depan. Kenapa? Karena aku berjanji sama diri aku sendiri sebisa mungkin aku mau nahan air mata aku, tidak mau lagi nangis depan publik karena udah cukup aku dibilang menjual air mata gitu loh. Walaupun itu juga membawa nama Aska sebisa mungkin gitu. Nah terus pas mama di rumah, mama masih bisa ngomong waktu itu. Aku masakin buat mama, aku masakin bubur buat mama. Terus aku peluk mama gitu, aku minta maaf sama mama kan. Mama juga minta maaf sama aku. Terus udah gitu gak banyak yang kita omongin karena aku masak bubur agak lama kan, buburnya sampai bikin kayak bubur Cina itu halus banget. Karena mama kan gak bisa banyak makan, ngunyah tuh agak susah deh gitu. Jadi aku bikin yang benar-benar halus banget buburnya gitu. Aku suapin mama juga. Terus udah gitu mama tidur, aku pamitan ke mama. Pas aku balik lagi, mama ternyata besokannya atau 2 hari setelah itu mama harus masuk ke ICU
gitu. Ke UGD dulu, masuk ke UGD dulu aku kan hampir tiap hari kan aku mondar di rumah sakit. Iya, aku yang yang katanya di pihak sana akan selalu menjaga mama. Jenguk gak dia? Gak ada sama sekali. Sekalipun gak? Gak pernah sekalipun. Selama mama di rumah sakit tidak pernah mama. Kontak gak WA? WhatsApp, tapi kan dia sendiri yang bilang katanya nggak, jangan hanya by WhatsApp, kan yang penting ditemuin, dibesuk secara fisiknya gitu kan. Nggak ada sama sekali nggak ada. Aku sampai nanya sama Mbak, Mbak, ini datang nggak datang gitu. Oke. Ya udah kan. Terus pas mama masuk UGD, aku nggak banyak ngomong sama mama karena setiap aku datang mama selalu tidur tapi aku bisikin ke mama gitu. Terus udah itu karena katanya tuh mama memang agak susah untuk tidur gitu kan. Udah aku tungguin mama berapa jam di situ. Terus sampai aku makan di warteg depan rumah sakit, nungguin gitu kan. Kalau misalkan tiba mama bangun, enggak, akhirnya udah aku pulang. Tapi hampir tiap hari aku datang sampai mama masuk ke ICU. Aku datang dia masuk ICU gitu, mama udah nggak bisa ngomong lagi deh. Mama udah mama sempat ngomong pas di UGD. Yang itu yang mama bilang mama pengen sehat kayak Neng Rani. Iya. Dia sempat ngomong itu juga gitu, mama nangis apa segala macam. Udah itu sempat ngomong di situ. Tapi kata-kata terakhir mama yang aku dengar adalah waktu di ruang ICU mama udah ngomong tuh gini, kayak orang yang susah banget gimana sih, sampai aku ngomong apa mah sampai mama kesel sendiri gitu karena aku nggak tahu dia ngomong apa gitu. Terus aku bilang maaf, aku minta maaf lagi sama mama, sampai aku bilang juga karena aku pengen konsultasi sama teman aku pengacara, maksudnya aku juga nggak mau juga dilanjutin ke ranah hukum. Buat aku udah cukup, aku capek deh, kasihan juga mama aku juga gitu loh, udah gitu. Buat aku udah gitu. Terus tiba-tiba si mama bilang gini, mama sedih gitu keluar mata. Ini sumpah demi Tuhan, mama tuh keluar mata sama mama bilang ini, ya mama tahu dia bukan orang baik gitu. Terus udah itu mama mau telepon pihak sana, tapi mama kan nggak bisa ngomong. Mama minta video call. Aku pencetin ke mama gitu. Karena bukan aku yang itu nih ada ya, bukan karena maunya aku ya, mama yang pengen ngomong. Karena aku katanya kan diaduin tuh, gitu kan. Jadi domba. Diaduin nggak? Dilaporin. Aku dikata dilaporin. Mama pengen nanya, kenapa maksudnya anak aku dilaporin gitu, kenapa aku dilaporin gitu. Karena itu kemauan mama, ya aku video call, aku ingin ke mama gitu kan. Terus udah gitu, sampai sih, tapi nggak diangkat-angkat. Pas itu dia WhatsApp, katanya lagi syuting, nanti mau hubungin mama pas selesai syuting. Aku kasih mama, ini WhatsApp. Gitu. Udah mama diem aja gitu kan, gitu. Udah ditaruh. Terus aku nggak bisa lama-lama ya, aku mau konsultasi dulu, ngobrol sama teman aku pengacara mau ngobrol aja deh, maksudnya gini, emang kakak dilaporin atas apa ya? Adalah, aku nggak mau cerita juga nanti sama aja. Dia nanti aja lah gitu. Nah terus udah gitu tiba-tiba mama yang narik nafas karena udah suaranya udah nggak ada sama sekali. Tiba-tiba mama ngomong gini, Rani nggak salah, Allah akan selalu sama Rani karena Rani nggak salah, Rani harus percaya Rani nggak salah gitu. Terus udah nggak bisa ngomong lagi. Itu terakhir aku dengar suara mama. Kata-kata mama terakhir kurang lebih seperti itu, ngomong Rani nggak salah gitu. Terus mama nangis kayak seakan-akan mama ngerasa nyesel atau apa, aku nggak tahu ya. Tapi abis itu mama nangis gitu. Terus aku bilang, doain aku ya Maya, kalau memang aku nggak salah, insya Allah akan jaga aku kok. Mama nggak usah sedih, mama nggak usah pikir, yang penting mama sehat. Udah aku ngomong gitu karena apa ya, mama kan pengen aku ada deket dia. Cuma saat itu aku udah janji aku pengen ngobrol sama temen aku gitu kan. Bukan untuk melaporkan, enggak deh, sumpah enggak. Cuma memang bener-bener pengen konsultasi, ngobrol aja gitu. Sebenarnya salahnya gue di mana sih, kok gue diginiin ibaratnya gitu. Biar ribet ya. Gitu loh. Karena kan aku kasarnya awam lah, orang awam yang nggak ngerti hukum lah gitu kan. Daripada aku salah-salah ngomong, lebih baik aku nanya kan gitu. Dia tahu juga apa yang bisa kakak ngomong dan enggak. Nah itu dia, sampai akhirnya itu suara mama yang terakhir yang aku dengar gitu. Maksudnya aku ya aku sih, buat aku cukup lah kalau mama tahu bukan aku yang salah
aja udah. Gitu. Sampai akhirnya mama mengembuskan nafas terakhir di depan aku, depan tante aku, dan depan Ricky. Tangan mama tuh megang tangan aku sampai, kan katanya di saat nyawa itu dicabut, katanya sakit banget kan ya. Tuh mama tuh, biasanya mama tuh nggak gerakin tangan gini. Nyengkrem ya. Terus udah, terus aku yang gini, mah, udah. Aku teriak, aku udah histeris aja di situ, kayak mikir kayak, kan biasa mama emang nafasnya berat ya, tapi ini kok nggak ada nafas lagi, dan aku ngerasa gini, orang pertama yang melihat, yang memegang tangan aku saat aku ada di dunia itu adalah ibu aku. Tapi orang yang terakhir yang memegang tangan dia saat dia harus mengembuskan nafas terakhir adalah aku. Jadi orang pertama yang memegang tangan aku adalah mama aku. Tapi orang yang terakhir memegang tangan mama aku adalah aku. Jadi kebalikan gitu. Sabar Kak. Enggak sih, aku udah janji aku gak mau coba untuk gak nangis. Sabar ya Kak ya. Jadi ya sekarang aku gini, aku udah bersyukurnya aku di saat terakhir mama gak ada, aku ada di sebelah mama. Dan di hari-hari terakhir aku mama masih ada, aku sadar untuk dia gitu. Jadi ditanya menyesal atau enggak, aku gak menyesal. Cuma jujur saat ini nih adalah masa-masa dimana aku kangen sama mamaku. Tuh. Karena biasanya seribut-ributnya aku tuh, aku tahu mamaku ada di sana. Pasti ada. Kayak waktu aku ngobrol sama Ricky kan, iya tau gak, Aska tuh ASI itu sampai 3 tahun 1 bulan, tau gak sih, aku bilang gitu kan ke Ricky. Masa? Lama banget. Kalau kamu berapa lama? Waktu Ricky nanya gitu kan, kamu berapa lama ASI? Terus aku kayak refleks itu mau ngambil handphone, mau nanya mama. Biasanya kan kalau gitu-gitu aku nanya mama. Terus aku baru sadar, mama udah gak ada. Terus aku mikir, gila ke depannya gue harus nanya ke siapa gitu. Gitu. Dan disitu yang tuh hari kedua atau hari ketiga setelah mama meninggal, kan mama kita pengajian terus ya, di hari pertama sampai hari ketiga. Dari hari kedua atau hari ketiga gitu, itu aku yang baru merasa mama udah gak ada. Sebelumnya aku masih bisa ketawa. Di hari pertama pas pengajian masih ada, bisa ketawa, bukan ketawa yang gimana-gimana. Kalau ada teman ketawa, kalau malam lagi sendiri diem. Hari kedua gitu. Nah hari ketiga kalau gak salah, aku bener-bener baru ngerasa mama tuh gak ada. Dan itu sakit banget. Terus paginya, subuh-subuhnya, aku tuh kayak nyium. Aku kan lagi tinggal di apartemen ya, terus sementara gitu. Aku kayak nyium bau wangi banget, kayak wangi kafan. Kalau wangi kafan tuh khas banget, kamu tau kan ya enggak ya? Wangi kafan gitu. Kayak aku gini, kok aku nyium wangi apaan gitu kan aku gitu. Terus nyium lagi, makin nyengat wangi yang aku cium saat mama lagi dikafanin gitu. Wanginya sama banget. Cuma itu aku antara sadar sama gak sadar gitu loh deh, nyiumnya gitu. Karena kayak bangun kan, aku udah mau tidur kan, abis subuh kan, abis azan subuh. Terus aku udah mau tidur gitu, terus aku nyium kayak gitu. Terus aku cuma mikir nih, mungkin aku karena semalam aku nangis kangen sama mama kali ya, jadi mama datang buat aku gitu. Terus di situ aku mikir, mah kalau mau datang aku pengen di bawah mimpi aja, karena pengen ketemu mama. Udah aku tidur. Paginya lagi bangun, baunya udah nggak ada. Sampai aku nyiumin bed cover aku, nggak ada, bau itu nggak ada lagi, udah hilang baunya. Udah hilang, bener-bener hilang. Aku sampai bed cover aku cium-cium gini, nggak ada, baunya nggak ada. Pas malam itu ada ya? Pas subuh-subuh itu ada. Gitu. Oke. Terakhir, penyesalan Kak Karina yang terbesar kemarin sama mama ada nggak? Penyesalan aku terbesar adalah membiarkan ada orang lain masuk ke
dalam antara kita berdua sampai akhirnya mama juga secara nggak langsung mama stres, dan aku melihat memang keluarga juga bilang, keluarga aku yang juga melihat juga keadaan mama, bahwa mama juga jadi makin ngedrop gitu sejak itu. Aku juga tidak mau menyalahkan, apa-apalah, aku maafin udah gitu loh. Aku udah maafin dari untuk pihak sana juga. Cuma yang aku sedihkan, yang aku sesalkan adalah kenapa bisa dia mengambil kesempatan di saat ibu kandung aku lagi sakit gitu. Gitu. Masalah dibilang aku nggak datang atau aku nggak apa gitu segala macam, itu urusan aku sama ibu kandung aku, bukan dia. Dan sebenarnya yang gitu. yang aku tangkap sebenarnya Kak Karina mama almarhum Mama Karina itu nggak ada apa-apa sebenarnya, emang berantem antara anak biasa dan ibu aja udah gitu loh. Dan dia memperkeruh gitu ya. Dan kalau dibilang aku nggak memberikan bulanan untuk mama aku berterima kasih, memang pihak sana ngasih tiap bulan 5 juta. Alhamdulillah. Masih ada. Di sana memang ngasih tiap bulan 5 juta untuk mama. Tapi kan kebutuhan mama juga lebih dari itu, Dek. Ya kan? Untuk pembantu, maaf ya, untuk listrik, untuk bayar yang lainnya juga segala macam, rumah sakit, obat-obatan mama, walaupun pakai BPJS kan ada beberapa yang nggak di cover ya kan. Terus udah tuh ambulansnya mama yang sekali jalan 2 juta gitu. Sekali bolak karena mama gak bisa naik mobil biasa, harus pakai ambulan, mama kan tidur. Dan itu kan yang cover kau semua gitu. Kan katanya dari pihak sana tuh kasih, gak ada. Pihak sana cuma ngasih 5 juta. Dan yang terakhir memang aku lihat ada ngasih 1,5 juta, ada ngasih berapa waktu 2 juta 500 apa kalau nggak salah gitu ngasih. Memang ada ngasih gitu, tapi kan ngasih 1,5 juta, 1 juta, 2,5 juta ya biasa sebulan 5 juta ya, berarti menurut aku sama aja segitu-gitu juga gitu loh. Tapi alhamdulillah banget, aku terima kasih banget karena udah ngasih juga gitu. Cuma ya jangan lagi merasa seakan-akan terus jangan lagi merasa seakan-akan kalau aku tuh yang kayak tidak pernah memberi untuk ibu kandung aku sendirilah gitu. Oke. Jadi ya, dan apa ya, penyesalan lagi adalah waktu itu aku sempat pengen ngajak mama ke hotel kan, karena mama pengen banget tidur di hotel lagi. Cuma gimana ngajak mama ke hotel deh, mama kan harus pakai apa, kasur yang didorong gitu, bukan pakai kursi roda lagi. Mama nggak bisa kan, masa masuk hotel pakai kayak gitu kan gitu. Jadi serba salah gitu waktu mau ngajak mama ke situ ke hotel, tapi nggak bisa gitu. Tapi aku ya Kak Karina sangat sayang sama mama Kak Karina kok. Sangat sayang dan berantemnya berantem biasa. Cuman mungkin saat itu ada yang sama ibu benci sama anak, itu wajar banget. Kesel-keselan sama kayak pacaran juga kesel-keselan, tapi kan sayang gitu. Dan Kak Karina juga aku lihat rajin waktu itu kok kontak sama mama, jaga, sering suruh omen ke sana untuk jaga. Kakaknya sayang. Yang sabar ya Kak, yang pasti aku tahu Kakak pasti ngerasa kehilangan. Sabar. Jangan nangis lagi. Nanti dikatain jual air mata lagi, nangis lagi. Makanya tadi kan ya sedih pasti wajar lah. Cuma kan berusaha gak mau mengeluarkan air mata lagi. Sesakit apapun selama aku bisa tahan, aku akan tahan gitu. Oke, bagus lah. Untuk Kak Karina aku doain semoga happy terus. Dan sama ini langgeng. Dan awas ya, dia gak boleh jahat sama kakak ya. Kok dia jahat sama kakak aku katain ya. Boleh. Diancam loh, diancam. Oh katain. Terus kakak aku mau kedatangan bintang tamu satu lagi nih. Siapa? Kak Vicky. Hah? Dodol gila lu. Beneran? Apaan sih? Beneran? Lagi toilet. Siapa? Yuk. Seriusan dek? Ada dek? Mana sini? Gue pulang nih. Enggak apa-apa lah. Gak apa-apa. Gak apa-apa, biar baik kan. Itu biasanya dia gak pernah mau sama aku. Katanya gara-gara katanya aku tuh anaknya dek, bilang apa? Anaknya anak haram. Aku gak pernah ngomong anaknya anak haram loh. Anak siapa anak haram? Katanya anaknya dia, aku ngatain anak haram. Kan aku gak pernah ngatain depan kamu aja, gue gak pernah ngomong. Itu kan gak pernah. Gak pernah ngomong itu. Katanya di programnya YouTube-nya siapa itu, aku katanya ngomong anak haram. Gak ada juga. Gak ada? Gak pernah ngomong anak haram aku mah. Ini sekarang dia mau datang. Siapa sih? Kak Vicky. Mana? Tabok lo ya. Oh, Kak Vicky-nya lagi pipis. Ngeselin banget sumpah. Nah, lama Kak Vicky pipisnya. Bukan tuh. Ini bukan Kak Vicky. Ini bukan. Tapi cowok juga. Cowok
Mau juga. Gandengan cowok sekarang. Biasanya cewek-cewek cantik. Di berita tuh ada tuh yang aku baca tadi ya. Nah. Semalam sama 4 cewek. Duh ya ampun. Kakakku. Dek kamu sebelah sini biar jadi yang itu duduk sana. Mana panggilin Kak Vicky-nya suruh cepetan. Aduh. Deg-degan. Ini Bukan deg-degannya sih biasa aja aku mah. Cuma kangen. dia. Ya Allah enggak lah. Kamu kenapa rambut dari kayak kemoceng ini sih? Inilah makanya kuning, lah hijau, kemarin biru. tuh. Iya nih makanya Mejiku Bihiniu gitu. Stres gak gitu-gitu amat sih. Nah, ini lumayan stres sih. Stres Ya, kenapa? Nih Kak Vicky. Mana? Pakai baju kuning? Bukan. Bodoh. Nih, bintang tamu kita satu lagi adalah Kak Vicky. Nih Kak. Ngapain kamu undang dia? Iya nih, aku harus Aduh. di kakak gitu, parah banget orang mau beli bunga gitu. Aduh. Sebelah situ. Alemol. Jadi, ini Kak, inget gak sama Ayu Wisya? Ayus. Ayu Wisya. Ayu. Ayu. Ayu kan? Ayu Aulia. Ayu Aulia salah nama. Ayo Aulia. Oh ya, Ayu Wisya sih. Ayu Wisya mah yang habis collab. Gue dibohongin katanya. Ayo yuk kita podcast tadi kemarin rame, ada gak kali nak parah banget sih. Oh, gue Ayu Wisya mah itu tuh yang pacarnya si Dodi Sudrajat yang makan nasi padang bareng, lupa gue. Ya, Sama Ayu ya, Aulia. ya, mungkin lah, Ya aku waktu lupa itu, deh. ya waktu itu pacaran itu loh. Ya nggak mungkin. Yang lah, pas aku sama lupa kakak. lah waktu itu Enggak gitu. Yang pas foto priwet bareng. Enggak, fotonya ada di foto mereka berdua ada di cover handphonenya dia loh. Iya, makanya. Iya, aku Iya. enggak. Oh, lu pakai. Iya, gue ingat tuh. Lu pakai Gue gak pakai. handphone lu covernya foto berdua sama Kak Vicky. Enggak. Itu pas itu kan masih nikah. Oh, sekarang udah enggak. Jadi, Gue inget siapa. Udah, aku jadi takut, gak. Udah kak, kayak gue mau pulang. Gue kan tadi cuma pesan bunga, lu mah males. Gue udah udah, gak apa-apa sekalian. Gak apa-apa. Kenalan dulu kali. kan udah minta Oh, udah kenal. Ya udah. Udah minta waktu kan olahraga ya gue ini. Oh, gaya maksudnya? Kita photoshoot kita kan. Iya. Aduh gue takut. Udah. Ayo, apa kabar? Baik kak, kan baru kemarin aku di sini. Oke, iya. Senang ketemu lagi. Kalian podcast berdua aja ya, udah ya. Ih, gak apa-apa kali, Kak. Ih, gak apa-apa kali. Ya udah aku minta maaf kan mau lebaran kak. Maafin dulu. Kan ini udah karena terlanjur ada di sini ya. Saya memaafkan tapi tidak melupakan. Aduh astagfirullahaladzim. But not But not forgive. 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 Kebalik. Ya udah, Ya, Kak kan udah lewat. Udah maafin. Dulu sama-sama mantan. Maafin, udah. Gimana? Kan sama-sama mantan. Enggak. Udah intinya apa? Nggak ada masalah kok. Ya, Tapi kan bener kan lu foto priwet kan pas sama dia kan? Enggak lah, gila-gila priwet. Oh, gue kasih lihat fotonya nan. Di-blok dikit ya, nanti di ini gue dicekal aja. udah ya. Apa sih? Aduh gue salting, astagfirullahaladzim gue balik. Dah, hari ini Udah deh podcast. Dah. Iya, apaan sih? Apa lagi cerita-cerita? Jangan ngambek kali, Kak. Ngambek nih, nggak ngambek sih. Awas ya ngambek sama aku. Ya tapi gak apa-apa sih kalau mau berantem sama aku, Kak. Gak apa-apa kalau mau berantem. Enggak, ntar cowok gue nelfon, WhatsApp. Bete dia anjir. Yaudah guys, jangan lupa like, comment, subscribe, terus sebarin videonya. Kita juga balik lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe, terus sebarin videonya biar makin banyak yang nonton dan biar gue makin kaya. Hobah.